Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel saya dan jangan lupa please klik subscribe. Karena jika kalian klik subscribe, itu akan membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat konten selanjutnya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like. Nah, hari ini sesuai dengan judul konten saya akan share cara mengelola emosi yang harus kamu ketahui. Nah, jadi gini ya Beb ya, banyak di luar sana sebagian orang itu emosinya itu membara gitu Beb. Nanti ngadepin suatu masalah yang kecil ya udah emosi duluan, emosinya itu udah membara gitu kan. Nah, terkadang emosinya itu sampai tidak terkontrol. Nah, orang juga banyak bingung bagaimana cara mengatasi emosi yang tidak terkontrol ini. Karena kalau kita tidak bisa mengontrol emosi kita, nah itu bahaya buat diri kita juga ya Beb ya. Nah, jadi bagaimanakah caranya? Simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, yang pertama itu kamu harus identifikasi emosi yang kamu rasakan. Nah, jadi jika kamu udah merasakan gelora-gelora emosi itu, nah kamu harus mengendalikan emosi itu. Jadi jika itu terjadi, kamu itu harus cek pada dirimu. Yang pertama, apa yang kamu rasakan saat ini? Apakah kecewa, bingung, marah? Nah, yang kedua itu apa yang terjadi hingga membuatku merasa seperti ini? Apakah karena diabaikan, kooperatif? Nah, yang ketiga itu apa yang ingin aku lakukan terhadap perasaan ini? Apakah harus berteriak, melampiaskan frustasi dengan melempar barang, atau membalas dengan kata yang kasar? Nah, selanjutnya itu apakah ada cara yang lebih baik untuk menghadapi situasi seperti ini? Apakah harus menghela nafas dalam-dalam, menghirup nafas maksudnya ya Beb, atau minum segelas air hangat, atau mengatakan ketidaknyamanan, atau kamu juga bisa meminta bantuan kepada orang lain. Nah, yang kedua itu menerima emosi yang dirasakan. Cobalah menganggap emosi sebagai pembawa pesan. Emosi tidak baik atau buruk karena netral. Mungkin terkadang memunculkan perasaan tidak menyenangkan, tetapi emosi tetap memberikan kita informasi penting yang bisa digunakan. Contohnya nih, saya kesal karena dia tidak mendengarkan saya. Saya harus berulang kali bilang. Nah, yang ketiga menulis mood tracker untuk mencatat emosi apa yang paling sering dirasakan tentunya. Nah, jadi terkadang Beb gini, setiap hari, baik itu di rumah, di lingkungan kerja, atau di lingkungan teman gitu kan, duduk-duduk gitu. Nah, coba kamu rasakan dalam berapa minggu itu emosi yang seperti apa yang membuat itu timbul memuncak. Jadi kamu harus bisa berpikir Beb ya, emosi yang seperti apa. Jadi kamu bisa menulis atau mengetiknya, tentunya di buku ya, apalagi jika kalian punya buku diary. Nah, itu sangat gampang untuk ditulis biar ingat selalu gitu ya Beb. Perasaan dan respon yang selalu muncul membantu kita menemukan pola yang mengganggu tentunya. Hal ini juga membantu kita untuk mengenali keadaan tertentu seperti masalah di tempat kerja atau konflik keluarga
yang berkontribusi terhadap emosi sehingga bisa menemukan cara efektif untuk mengelolanya. Nah, yang keempat itu latihan pernafasan. Latihan pernafasan dalam deep breath bisa membantu kita membumi dan mundur selangkah dari emosi yang intens dan reaksi ekstrim apapun yang ingin kita hindari tentunya. Saat kalian mulai merasakan emosi yang negatif, coba kalian lakukan trik seperti ini. Nah, jadi yang pertama itu yang harus kalian lakukan, tarik nafas kalian secara perlahan-lahan. Terus tahan nafas selama 3 hitungan, lalu hembuskan perlahan nafas kalian itu. Nah, yang selanjutnya pertimbangkan mantra. Jadi beberapa orang itu merasa terbantu untuk mengulangi mantra seperti saya tenang atau saya santai. Nah, jadi saat kalian mengatakan saya tenang atau saya santai, kalian sambil memejamkan mata kalian. Setelah kalian memejamkan mata, kalian menarik nafas dan menghembuskannya secara perlahan-lahan. Nah, gitu ya Beb ya. Jadi tetap seperti itu biar stabil. Nah, yang kelima, menjauh dan memberi jarak fisik atau mental. Selain menjauh secara fisik, kita juga bisa membuat jarak mental dengan mengalihkan perhatian tentunya. Nah, kira-kira seperti apakah contoh mengalihkan perhatian itu? Nah, contohnya itu seperti ini ya Beb ya. Kalian itu bisa jalan-jalan, atau mungkin bisa jalan keluar kota, atau kalau tidak punya waktu cukup dalam kota aja ya Beb ya. Duduk di mana gitu, di kafe atau duduk di tempat suatu objek wisata gitu kan, melihat pemandangan alam yang hijau-hijau. Nah, kalian juga bisa menonton film genre komedi atau film genre kesukaan kalian. Nah, selanjutnya itu kalian bisa mengobrol dengan orang yang kalian cintai. Nah, selanjutnya menghabiskan waktu beberapa menit dengan hewan peliharaan kalian. Nah, jadi gini ya Beb ya, jika kita mempunyai hewan peliharaan, nah itu salah satu cara agar hati kita tuh tetap stabil Beb. Misalnya kita lagi dalam keadaan marah, lagi dalam keadaan emosi, di tempat kerja, terus kita pulang ke rumah. Nah, setelah kita melihat hewan peliharaan kita itu lagi bermain-main di halaman rumah, pasti otomatis hati kita dan pikiran kita terbalik Beb ya. Yang ini pikiran, yang ini hati ya Beb ya. Jadi keliru saya. Nah, jadi pasti otomatis saat melihat hewan peliharaan kita, emosi kita yang semula memuncak atau bergelora itu semakin, kata orang, semakin dingin, semakin turun gitu emosinya Beb ya. Karena melihat hewan-hewan peliharaan kita itu lagi bermain, lagi lucu-lucunya gitu kan, pasti kita juga akan tersenyum dan tertawa melihat keceriaan dan kelucuan hewan peliharaan kita. Nah, bukankah begitu? Nah, yang selanjutnya 6, kelola emosi dengan menerapkan pola kebiasaan yang sehat. Jadi kalian harus melakukan hal seperti ini jika ingin menerapkan hal yang sehat itu dalam hidup kalian. Nah, yang pertama itu tidur yang cukup. Nah, kalian itu yang suka tidur tengah malam, insomnia kata orangnya. Nah, itu coba kalian rubah pola tidur kalian itu menjadi lebih cepat. Nah, itu sangat efektif ya. Nah, yang selanjutnya itu meluangkan waktu untuk bicara dan tertawa dengan teman-teman kalian tentunya.
Nah, yang selanjutnya itu latihan meditasi atau olahraga. Nah, yang selanjutnya itu menghabiskan waktu di alam. Maksudnya itu begini, Beb. Alam itu ya seperti pemandangan alam, seperti hutan, nah, pepohonan, atau kalian memancing, melihat sungai, melihat laut, melihat pegunungan, persawahan dan lain-lainnya, Beb ya. Nah, selanjutnya itu meluangkan waktu untuk merelaksasi hobi kalian. Jika semua cara sudah dicoba tetapi masih emosi, masih intens dan mengganggu, maka disarankan untuk melakukan sesi konsultasi dengan ahlinya tentunya. Karena mereka menawarkan dukungan, penuh kasih dan bebas pilihan supaya kamu bisa mengeksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap emosi yang tidak terkontrol. Nah, yang selanjutnya mengatasi perubahan suasana hati yang sudah parah. Dan selanjutnya pelajari bagaimana mengatur perasaan yang intens. Nah, yang selanjutnya melatih perasaan yang intens dan membingkai ulang pikiran dalam menghadapi situasi yang menantang. Nah, itu tadi saya cara mengelola emosi yang harus kamu ketahui. Nah, semoga kalian paham ya, Beb ya. Nah, yang belum subscribe, please klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like.